Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati dengan NIM 42014142073 dari Pendidikan Fisika 3C. Oke, kali ini untuk memenuhi tugas metode numerik, saya akan mempresentasikan mengenai hasil praktikum resonansi, di mana nanti perhitungan datanya itu menggunakan metode interpolasi. Nah, mungkin akan saya share screen terlebih dahulu. Materinya yaitu resonansi, di mana tujuan praktikum ini yang pertama ada memahami gejala resonansi, kemudian memahami asas kerja tabung resonansi, memahami gelombang bunyi di udara, memahami cepat rambat bunyi di udara. Kemudian landasan teori dalam melaksanakan praktikum ini itu resonansi merupakan peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena ada benda lain yang bergetar dan memiliki frekuensi yang sama atau kelipatan bilangan bulat dari frekuensi tersebut. Nah, di sini ada ada suatu peristiwa resonansi, contohnya seperti pada gitar. Nah, di sini mengapa pada gitar harus diberikan lubang seperti pada gambar? Nah, apabila tidak diberi lubang, apakah senar gitar saat dipetik bisa menghasilkan bunyi? Itu mari kita bahas. Nah, pada gitar itu terdapat kotak atau ruang udara, tempat udara ikut bergetar apabila sinar gitar itu dipetik. Nah, udara di dalam kotak ini bergerak dengan frekuensi yang sama dengan yang dihasilkan oleh senar gitar. Peristiwa ini disebut dengan resonansi. Nah, di mana resonansi itu menghasilkan pola gelombang stasioner yang terdiri atas perut dan simpul gelombang dengan panjang gelombang tertentu. Nah, pada saat gelombang berdiri itu terjadi pada senar ya, maka senar akan bergetar pada tempatnya. Pada saat frekuensinya sama dengan frekuensi resonansi, hanya diperlukan sedikit usaha untuk menghasilkan amplitudo besar. Hal inilah yang terjadi pada sinar gitar yang dipetik. Itu pembahasannya. Kemudian contoh lain ya dari peristiwa resonansi itu pada garpu tala sebagai sumber getarnya. Jika garpu tala tersebut digetarkan di dekat suatu kolom udara yang salah satu ujungnya itu tertutup, sedangkan ujung yang lainnya itu terbuka, sehingga akan terjadi resonansi. Di mana terdapat rumus L sama dengan 2m+1/4F. Nah, di mana di sini nanti kita akan mengenal istilah lambda, di mana lambda itu sama dengan V/F, ya, kecepatan dibagi dengan frekuensinya. Nah, kemudian untuk rumus L sama dengan 2m+1/4F, itu L sebagai panjang kolom udara, kemudian M sebagai bilangan resonansi, yang merupakan bilangan bulat ya, jadi 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian F itu sebagai frekuensi garpu talanya. Lanjut, alat itu tadi terkait dengan teori ya yang mengantarkan kita pada praktikum. Kemudian alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum ini ada statif, gelas kimia, tabung air, selang, garpu tala, kemudian tabung resonansi, balok kayu, dan air. Kemudian langkah pengerjaannya itu yang pertama menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, kemudian yang kedua merangkai alat yang digunakan dalam percobaan, kemudian yang ketiga memasukkan air ke dalam tabung di ujung selang hingga tabung resonansi terisi air. Kemudian yang keempat memegang garpu tala dan dipukulkan ke balok kayu, kemudian meletakkan garpu tala yang sudah dipukul secara cepat di atas mulut tabung resonansi sambil menurunkan selang serendah mungkin. Kemudian yang keenam mendengarkan sampai terdengar resonansi bunyinya. Kemudian setelah terdengar diukur jarak antara permukaan air ke mulut tabung, di mana panjang kolom udara itu kita misalkan L1 gitu. Kemudian yang ke-8 lakukan percobaan di atas tadi menggunakan garpu tala yang lain. Kemudian yang terakhir catat dan hitung hasil pengamatan tersebut.
Kemudian data pengamatan yang diambil gitu ya, yang teramati itu kolomnya ada 6 kolom, di mana ada yang kita amati itu ada L1, L2, kemudian setelah itu kita nanti hitung 2 kali L2 min L1-nya, kemudian 1 per frekuensinya. Nah, variasi frekuensi atau variabel bebasnya itu sebagai frekuensi ya, kita gunakan frekuensi 300, 400, 500, 600, 700, 800. Jadi ada 6 kali variasi gitu. Nah, pada percobaan ini itu L1 yang didapatkan ada 0,26 meter, kemudian L1 pada 400 frekuensi 400 Hz itu ada 0,2, kemudian dapat dilihat ya, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah kita dapatkan L1, L2-nya tadi, kita hitung 2L2 min L1 gitu. Nah, didapatkan 1,1 untuk frekuensi yang 300 Hz, kemudian 0,84 untuk frekuensi 400 Hz, dan seterusnya. Kemudian 1 per frekuensinya tinggal kita 1 bagi frekuensinya tadi, 300, 400, sampai 800, seperti itu. Nah, di mana nanti 2 kali L2 min L1 itu kita jadikan sebagai sumbu Y, kemudian 1 per frekuensinya kita jadikan sumbu X. Nah, di mana setelah data pengamatan itu kita ambil, maka kita lanjut ke analisis data. Nah, analisis data ini untuk screenshot-nya ya. Jadi kita akan menggunakan metode interpolasi ya, menggunakan Excel gitu kan, menggunakan Excel. Mungkin saya share screen untuk Excel-nya. Oke, kita lanjut. Kita lihat Excel-nya ya. Oke. Nah, tadi kan sudah ada ya di PPT terkait dengan data pengamatannya. Nah, data pengamatannya itu yang ini, di mana ada frekuensi L1, L2, 2L2 min L1, kemudian ada 1 per F. Nah, di sini analisis datanya kita menggunakan metode interpolasinya gitu. Nah, di mana analisis data itu yang pertama sama, kita cari 1 per F, nanti kita jadikan sebagai sumbu X, kemudian ada 2 L2 min L1 sebagai sumbu Y, gitu kan. Nah, didapatkan perhitungan seperti ini. Masukin rumusnya juga gampang, kita pakai sama dengan 1 per F-nya 300, gitu kan. Kemudian tinggal kita tarik saja. Kemudian ada 2 L2 min L1, itu juga pakai rumus 2 dikali dengan L2 min L1 gitu. Tadi kan sudah dihitung di sini ya, sama saja rumusnya. Nah, dan seterusnya kita dapatkan analisis data yang seperti ini, dimana ini sebagai basic gitu ya. Kita cari sumbu X, sumbu Y, kemudian kita plot. Kan? Kita plot, kemudian kita pencet insert gitu kan. Terus kita mau buat grafiknya. Nah, grafiknya itu seperti ini. Nah, grafiknya seperti ini. Sumbu X itu 1 per F ya, kemudian sumbu Y-nya 2 L2 min L1. Nah, nanti tuh grafiknya tuh cuma garis gini, garis, nah, hanya sekedar garis saja. Kemudian kita buat segitiga sembarang. Kemudian setelah kita buat segitiga, gitu kan, ada 3 segitiga, di mana nanti ada segitiga alfa, di mana segitiga itu memiliki sudut alfa 0, kemudian alfa 1, alfa 2. Nah, setelah itu kita plot ke tabel seperti ini. Jadi, pada segitiga itu kan ada X1, ada X2, ada Y1, ada Y2 kan. Nah, di mana X1 itu yang misalkan di segitiga alfa 0, ini sebagai segitiga alfa 0 ya. Segitiga alfa 0 itu nanti X1-nya di sini, di titik 0,002 gitu. Nah, terus X2-nya itu di titik 0,0025. Nah, kemudian untuk sumbu Y-nya itu ada Y1 sama Y2 juga. Nah, di mana Y2-nya itu di atas di titik
0,84, kemudian Y1-nya itu di titik 0,702. Nah, setelah didapatkan titik-titik pada segitiga tersebut, kita bisa menghitung tangen alfanya. Nah, di mana tangen alfa itu rumusnya adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Tinggal masukin rumus aja. Nah, nanti ketemu angka-angka seperti ini ya. Nah, terus pada segitiga-segitiga berikutnya itu sama. Kita gunain X1, X2, Y1, Y2, kemudian kita hitung tangan alfanya dengan rumus Y2 min Y1 per X2 min X1, seperti itu. Nah, kemudian untuk V-nya itu V pada analisis resonansi itu sama dengan tangan alfanya. Jadi ketemu tangan alfa, maka yaitu sebagai nilai V-nya. Jadi kalau di sini ada V0 ketemu 0,84 ya. Kemudian V-nya ketemu 276, kemudian V1 itu 320, kemudian V2-nya itu 433, seperti itu. Kemudian ada V rata-rata. V rata-rata itu kita tinggal masukkan rumus saja ya, average dari V0 sampai V2, seperti itu. Kemudian ada delta V. Delta V itu rumusnya absolut atau nilai mutlak dari V0 min V1 plus V0 min V2 dibagi dengan 2. Itu nilai delta V-nya. Kemudian ada KR. KR itu rumusnya, apa kita masukin rumus KR sama dengan delta V per V rata-rata dikali dengan 100%. Nah, ketemulah 0,1%. Kemudian ketika KR atau kesalahan relatifnya itu 0,1%, maka ketelitiannya 100 minus 0,1 gitu kan. Nah, jadi ketemunya 89,9%. Nah, kemudian setelah kita dapatkan ketelitian ini, kita hitung pakai metode interpolasi. Nah, di mana ini interpolasi ki. Ya, kurang interpolasi jelas kayak ini. Pengertiannya sih interpolasi adalah urunnya gitu. Itu ada ini pembahasan. Gue kan sekarang pembahasan. Wah. Iya, terus Tapi aku nggak ngerti ini interpolasi itu apa. Kan aku interpolasi kan ono rumus iki aku lali iki rumus apa ngono. Kon iku aku duwe potongane kok. Buka nganu screenshot kae iki. Share screen-e apa? Ora. Kae posisi. Kae ning kanvamu ndi? Iki. Lah aku kok namanya Pak No kuwi. Lah ndi? Ora. Kanva aku. Ora mbok kirim ning link. Kowe bentuk dokumen. Iki ya. Pak mbok tambahin ning ndi ya? Di belakang kok. Tapi ini, cuman gini ya. Baik, aku kira SS. Bisa ono Iki. Omo. Ini jam setengah sih. Pak di crop. Ini cara kerja. Kita emangnya apa, Bit? Rumus ini dapat dari ini ya. Ini dapat dari gue. Terus ya. Oke, untuk interpolasi. Nah. Konservatornya data pengamatannya kok ini. Kerja. Oh, benar. Iki aku ki share screen apa nih? Canva iki. Jenenge iki aku share screen Canva. Iya sih? Iya toh? Stop saja. Terus mau kan terakhir tekangan gitu. Aku kayak kepotong nggak? Aku kan ini langsung masuk Excel, jelas kayak interpolasi terus aku mandek. Aku mending buka Excel aja, kayak oke kita buka ini Excel sih.
Iya, Excel sih terus bariku langsung masuk kan paling kayak gitu. Tadinya kok nang jahat PO tapi tak pikir-pikir aku punya. Oke, tadi kan ini ya ada metode interpolasi. Nah, kemudian interpolasi sendiri itu apa sih gitu kan? Nah, kita buka di PPT-nya tadi ya. Nah, jadi ini metode interpolasi, polinomial interpolasi itu ini ya. Metode interpolasi itu kita menggunakan interpolasi linier, di mana kita nanti menghubungkan dua titik data dengan sebuah garis lurus gitu kan. Nah, rumusnya itu ada f1x min fx0 per x min x0 sama dengan fx1 min fx0 per x1 min x0. Nah, di mana dari rumus tersebut kita bisa mencari f1x-nya gitu kan. F1x-nya sama dengan fx0 plus fxi min fx0 per x min x0 kali x min x0 gitu. Maaf. Tadi rumus f1x sama dengan fx0 plus fx1 min fx0 per x1 min x0 kali x min x0 gitu ya. Nah, nanti untuk nilai x-nya itu kita menentukan sendiri gitu. Yang penting di antara garis gitu ya, di antara batas akhir dan batas akhir dan batas awal garis tersebut. Nah, coba kita lihat pada Excel-nya. Nah, ini. Pada rumus tadi ya pokoknya kita masukin ya. Kita masukin rumusnya tadi ada fxi kan kita mencari fxi ya. Nah, f1x maksudnya. F1x-nya itu sama dengan tadi fx0 gitu kan. Nah, pada yang tangan 0 itu yang ini. Yang ini fx0 itu ada 0,02 atau G16 ya. Nah, ini 0,02 atau x1-nya, kemudian plus apa tadi? Plus pokoknya sesuai dengan rumus tersebut. Kemudian yang beda itu adalah x-nya. X-nya kan di sini 0,0023. Nah, itu kita dapatkan dari mana gitu kan. Nah, itu kita tentuin sendiri. Yang penting itu berada di antara 0,707 sampai 0,002 gitu. Seperti itu. Kemudian kita tinggal nggak bisa ditarik ya. Jadi yang bawahnya itu kita juga menentukan lagi nilai x-nya. Nilai x-nya itu yang penting di antara batas akhir dan batas awalnya sama gitu. Kemudian setelah kita dapatkan ininya, fx1-nya, f1x-nya, kemudian kita hitung v rata-ratanya. V rata-rata ya dari average dari ini, dari P16 sampai P18 gitu kan. Kemudian delta F itu kita dapatkan dengan absolut tadi yang 0 min apa V F1x 0 kurangi F1x 1 plus F1x 0 min F1x 2 gitu. Nah, ketemulah 0,0773. Nah, terus itu kita bisa menghitung persenanya, di mana persenanya atau persenanya itu didapatkan dari absolut tadi ya, absolutnya. Kemudian ada KR atau kesalahan relatif, itu sama seperti yang tadi. KR itu, nah, KR itu delta V per V rata-rata dikali dengan 100%. Nah, ketemulah 0,092 gitu. Kemudian ketelitiannya itu 100 kurangi KR-nya ya, jadi ketemunya 90. Nah, setelah ketemu ketelitiannya ya, yang dari praktikum sama yang dari data interpolasi, maka bisa kita bandingin gitu kan. Persenanya itu kita dapatkan 0,30%. Ya, kita tinggal bandingin aja. Jadi absolut atau nilai mutlak dari ketelitian yang ada pada praktikum
dikurangi dengan ketelitian interpolasinya dibagi dengan ketelitian pada praktikum kali 100%, ketemu 0,30. Nah, sudah. Itu tadi terkait metode perhitungan ya, metode perhitungan data menggunakan metode interpolasi. Nah, ini perhitungan ini didasarkan pada praktikum gelombang. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terus Mbak sampai